Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam renungan harian kita. Renungan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan yang penuh kasih, di malam yang indah ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan pelukan kasih-Mu. Saat dunia terasa dingin dan hati kami mungkin letih, bukalah hati kami untuk kembali percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul dari renungan kita malam hari ini adalah Kasih Tuhan Tak Pernah Pudar, yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama masa Perang Dunia Kedua, Maximilian Kolbe, seorang imam Katolik Polandia, ditangkap oleh Nazi dan dipenjara di kamp konsentrasi Auschwitz. Suatu hari, seorang tahanan melarikan diri. Sebagai hukuman, para penjaga memilih 10 tahanan secara acak untuk dihukum mati kelaparan di bunker bawah tanah. Salah satu pria yang terpilih menangis dan berteriak bahwa ia memiliki istri dan anak-anak. Pastor Kolbe maju dan berkata kepada petugas, "Saya bersedia menggantikan pria itu." Permintaannya dikabulkan. Dalam bunker kematian, Kolbe menguatkan para tahanan lainnya dengan doa, lagu-lagu pujian, dan kata-kata penghiburan. Ia menjadi orang terakhir yang masih hidup setelah 2 minggu tanpa makanan dan air. Akhirnya ia disuntik mati. Kasihnya bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan yang paling dalam, menyerahkan hidupnya bagi orang lain. Kesaksian kasih itu tetap hidup hingga hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari seringkali menjadi saat di mana kita mengingat kembali semua peristiwa hari ini, baik yang manis maupun yang mengecewakan. Kadang kita merasa gagal. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mengasihi kita setelah semua kesalahan dan kelemahan yang kita perbuat? Apakah rahmat-Nya masih tersedia bagi kita? Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 datang seperti embun yang lembut di tengah tanah yang kering. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya kasih Tuhan tidak mengenal batas. Ia tidak menyesal telah mengasihi kita. Ia tidak bosan untuk menolong kita. Bahkan ketika kita merasa paling tidak layak, kasih-Nya tetap setia. Rahmat Tuhan tidak diukur dari pencapaian kita hari ini. Ia tidak menghitung performa kita seperti dunia. Ia memandang hati yang mau datang kembali kepadanya, dan yang lebih mengharukan, kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Artinya malam ini pun sebelum kita tidur, Tuhan sudah menyiapkan kasih baru yang akan menyambut kita esok hari. Dalam dunia yang mudah berubah dan sering mengecewakan, kita punya satu pegangan yang tidak pernah pudar, kasih setia Tuhan. Bahkan di saat hati kita dingin, kasih-Nya tetap hangat. Bahkan ketika kita merasa tidak pantas, kasih-Nya tetap menyelimuti. Malam ini lepaskan beban rasa bersalahmu dan beristirahatlah di dalam kasih yang tidak berubah itu.
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungkan kembali hari ini dan lihat bagaimana kasih Tuhan tetap hadir meskipun Bapak Ibu Saudara mengalami kegagalan atau kekecewaan. Tulislah satu hal yang Bapak Ibu Saudara syukuri hari ini sebagai tanda bahwa kasih Tuhan nyata. Bangun keyakinan bahwa setiap pagi rahmat Tuhan akan menyambut Bapak Ibu Saudara dengan harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas diri kami. Malam ini kami datang dengan segala kelemahan kami, dan kami percaya bahwa kasih-Mu tetap ada untuk kami. Terima kasih karena rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami mau tidur malam ini dengan damai karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kasih Tuhan tidak tergantung pada siapa kita hari ini, tetapi siapa Dia sejak kekal, setia dan tidak pernah berubah. Haleluya.